minta dikancoi, sampai tidur pun minta kancoi. Penakut jantan. Mari kita dengar, kita simak hikmah sekitar pernikahan akan disampaikan oleh Ananda Ustadz Ramlan Ghazali, Sarjana Sosial Islam. Kepada yang bersangkutan wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha wasilan bainal anami wa fasilan bainal halali wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segenap puja, puji dan syukur marilah kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah ruah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai ke akhir zaman. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ronald tadi kita dengar ulang tahun Sariko. Ulang tahun. Pesan dari yang mewakili dari Belabesan tadi, Nadia tolong diberi kasih sayang lebih untuk Ronald. Betul. Kami jantan itu ibu bapak perlu memang kasih sayang. Kadang-kadang jantan itu laki juga lang upik. Pak. Jadi kan sama be nyati ka budak kupik. Kita laki kan. Kamu pikirlah makan nak minta kacoi. Minta siap kan? Kalau kita pergi ke kantor atau ceramah aku kan minta semirkan sepatu kadang-kadang tapi kemudian minta dikancoi, sampai tidur pun minta kancoi. Penakut jantan. Jangan berdahulu belum sampai ke titik yang anu kan. Itulah kasih sayang yang wajib diberikan istri kepada suami. Karena ketahuilah Bapak Ibu, sekarang kan bulan Rajab, 3 Mei di pelaksanaan ijab kabul di Gelumbang. Waktu itulah masuk bulan Rajab. Yang kita ketahui bulan Rajab itu berdasarkan keterangan yang sangat sahih, yang sangat otentik, bahwa terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul dimi'rajkan ke langit, Rasul kan banyak menemui fenomena yang sangat luar biasa. Rasul menemui kenikmatan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan bagi kita untuk istri. 10 macam, 10 golongan wanita yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 macam itu Bapak Ibu. Kalau nak kita bahas hari itu agak panjang gino, Pak Yago. Panjang gino. Kita ambil berapa ekor bela? Ya walaupun tak sampai 10 kaki gerus, ya jangan dikurangi biasanya. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Nadia, bahwa 10 golongan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang istri, untuk seorang perempuan. Rasul melihat sampai Rasul nangis. Nangis Rasul ketika Sayyidina Ali dengan Fatimah anaknya berayau berkunjung menemui Rasul. Kemudian Rasul didapati lagi menangis. Ngapa wahai abah nangis? Ya Fatimah, ketika aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku melihat 10 golongan wanita yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama aku melihat, kata Rasul, wahai anakku Fatimah, hati-hatilah jadi bini. Di situ aku melihat golongan wanita yang digantung rambutnya. Kemudian wanita itu dituangkan dalam mulutnya dengan air dari neraka yang kemudian menghancurkan tenggorokannya. Kemudian ada pula wanita yang berwajah seperti wajah binatang yang diharamkan Allah, berbadan keledai. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Fatimah, wahai Rasul,
Apakah penyebab mereka sehingga mereka diazab sedemikian rupa? Yang pertama, wanita yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digantung rambutnya, kemudian dituangkan dalam mulutnya dengan air dari neraka, yakni yang pertama, para istri yang tidak melindungi rambutnya dari pandangan laki-laki lain dan sering menyakiti hati suaminya. Yang pertama. Nah dia artinya rambut itu hak suami kita baik. Kalau itu orang lain tolong ditutup. Oleh karena itu kita disuruh untuk berhijab, berjilbab. Yang paling parah yang dituangkan dari mulutnya dari air neraka, itulah suami yang sering menyakiti hati suaminya. Bukan memberi kasih sayang, dengan lisannya para istri mereka menyakiti hati suaminya sehingga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Bagus-bagus ngomong. Kalau sekali-sekali tak apa-apa marah. Tetapi kalaulah setiap hari kita bekerja sebagai suami kemudian istri tetap marah. Marah itu bukan marah yang luar biasa, marah yang kelewatan. Marah yang tak terkontrol sehingga para istri terkeluar omongan yang tak bagus, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan digambarkan siksaan dengan sedemikian rupa. Oleh karena itu bagus-bagus, benar kita beri kasih sayang. Ketika sama begawi kau lulu balik kemudian sambut suamimu, sambut suamimu. Kalau dia begawi bank, ya sambut tasnya. Kalau dia jadi tukang nelayan, ya sambut satangnya. Kalau dia sebagai pegawai negeri, ya sudah sambut yang apa nak disambut. Kalau aku sebagai ceramah, aku sambut amplopnya. Mana niar tadi? Cara yang baik kita sambut. Karena apa? Karena itulah kewajiban kita sebagai istri. Karena ketahuilah kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain, bahwa kata Rasul ketika istri yang keluar rumah tanpa izin suami, selama kau keluar dari rumah, malaikat akan melaknat seorang istri kalau suami tak izinkan engkau keluar rumah maupun bekerja. Artinya ketika engkau bekerja, ya sudah berpamitan dulu. Kamu sama begawi, kemudian pergi ke, yuk kita barang-barang. Jadi setelah sampai di kantor, jangan lupa cium tangan suamimu. Sujud, jangan malu-malu. Sujud bukan di pipi, wahai ibu-ibu. Sujud itu dedo, disiumkan. Itu bagari kan ada di pipi, ada yang di kening, ada yang di tenggorokan, ada yang di macam-macam baik itu kan. Mana salaman baik itu? Dedo. Mana aku lemah ngajarnya ke dedo. Awas kena mati cincin itu lagi. Baca. Itu kecil, apalagi sudah semayang nal. Kata Rasul, hiasilah rumah tangga dengan sholat. Ya sekali-sekali sholat berjamaah, kemudian setelah salam kanan salam kiri, ambil tangan lakimu wahai Nadia, cium tangan lakimu, kemudian bukan tangan baik, kemudian cium pipi Ronald. Kalau kita nyium pipi laki, ya sama dengan nyium Hajar Aswad. Jadi kalau belum ada umroh ibu-ibu laki kita ada seru bukur bagus-bagus nak semayang, kau yoga aku nak nyium Hajar Aswad gitu kan. Kebaikan, ya artinya apa? Pernikahan itu kan penuh dengan kebaikan. Jangankan nyium pipi, kita megang tangan bini bapak-bapak, itu kebaikan akan didapatkan oleh kita sebagai suami. Kata Rasul, man akhadha biyadi imra'atihi yurawiduha kataballahu lahu hasanatan. Barang siapa seorang suami yang ngambil tangan istrinya, dipegang, yurawiduha, sembari merayu istrimu. Kau pegang nau tangan binimu, kau rayu, wow bini alam belagak kau bini sari itu. Kemudian kata Allahu lahu hasanan, Allah akan mencatat satu kebaikan baru megang tangan. Dan barang siapa seorang suami yang merangkul istrinya, rangkul nau, masa berjalan kan tak apa-apa nak aja gitu kan. Asal nak pergi kondangan bini dirangkul. Kalau baik masih cak sengko, kemudian gendit. Kalau bahasa kami meranjat pak gendit, ditetik. Digandeng itu selama berjalan itu kan mendapatkan kebaikan. Tetapi kita itu salah, kadang-kadang itu jadi hal yang tabu. Kalau dua laki bini nama begini, si anu siapa kaman dua laki bini cina begini dan yang
Itu kita ketemu. Padahal itu sunnah Rasul. Man akhadha biyadi imra'atihi, barang siapa yang suami istri galak begendetan, galak bergandengan tangan pas berjalan, Allah akan mencatat 1 kebaikan. Ketika engkau rangkul istrimu 10 kebaikan, dan ketika akhirnya setelah merangkul kemudian melakukan hal suami istri, khairum minad dunya wa ma fiha, akan lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu keutamaan dari akad nikah ini. Tetapi yang paling menarik Bapak Ibu, yang sering kita pahami selama ini, di neraka itu katanya banyak bedino. Ya memang baik itu 10 golongan. Tetapi lagi bapak-bapak akan merasakan siksa kubur. Ronald, hati-hati nak. Kita jantan itu akan banyak merasakan siksa kubur dikala kita kencing dengan berdiri. Pernah kita kan dengar cerita ketika Rasul berjalan, kemudian Rasul berhenti, kemudian Rasul berdoa. Ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, ngapa berhenti kok? Wahai sahabatku, 2 kuburan itu lagi disiksa. Kemudian kita berhenti berdoa semoga Allah mengampuninya. Yang seko itu kencing berdiri, dan yang seko itu galak ngadu domba. Nah, kencing berdiri itu artinya kan kita jantan. Kalau betina kan jarang nak kencing berdiri itu. Tak lemak tak bagus nengoknya. Nah, kita jantan. Lah berdiri tak ada masuk. Itu lebih parah lagi. Tenangkan, ini hal sepele, banyak kita temui kalau di Bobosan itu kan. Di Bobosan itu ada mobil berhenti membuka lawang, laju cor sana lah kan. Montano lagi sudah beli aqua. Beli aqua cak segelas, kemudian kan separuh kita basuh, kan separuh kita minum. Ya 500 cuma kan secangkir. Aqua itu. Montano naik, tak gatiknya naik, kemudian kita dengan batu, boleh dengan batu. Dengan batu. Awas batu itu jangan besar gini, kecil-kecil aja batu itu kan. Jangan besarlah batu daripada dengan batu, dengan dedaunan. Boleh dengan dedaunan, tapi jangan juga dengan daun keladi. Ayo. Boleh dengan hal barang-barang yang kasar. Artinya begitu jaga kesucian. Dengan batu, cuma jangan juga dengan batu cincin dan seterusnya. Oleh karena itu siksaan bagi mereka yang di neraka yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, limuriyahu min ayatina. Itulah sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan untuk berusaha menakut-nakuti wahai para istri, bukan, tetapi ini peringatan bagi kita. Inilah gambaran. Yang lebih dahsyat lagi, wanita yang berwajah binatang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbadan keledai. Inilah istri yang senantiasa selalu membantah, ketika dinasehati dia tak galak, kemudian dia selalu menyakiti hatinya. Demi Allah Bapak Ibu, wabil khusus para istri, hati-hati. Apa yang dibacakan oleh bapak yang mewakili dari belah besan dari luar biasa. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, kalau selain dari Allah pacak bersujud, kata Rasul, niscaya istri, para istri itu untuk bersujud kepada suaminya, sujud di kaki. Oleh karena itu saking kita hormat kepada suami kita, tetapi sebaliknya kita sebagai suami penuh dengan tanggung jawab. Wahai para suami, kita ada tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan sampai kita nak minta terus, jangan sampai kita nak minta hak kita kepada istri, tapi pikirkan kewajiban kita sebagai suami. Unjuk dia nafkah Rona, sebagaimana yang engkau makan. Unjuk dia pakaian sebagaimana yang engkau pakai. Wala tadribil wajha. Kalau ribut jangan kau pukul wajahnya, jangan kau pukul mukanya. Boleh kau marah, boleh kau rotui, tetapi tak boleh untuk memukul, apalagi mukul muka. Kemudian wala tuqabbi, jangan engkau ejek. Dikala Nadia memasak pindang tak bagus, tak sesuai dengan rasa kita meranjat, ya sudah, biarlah. Baik, itu berarti pindangan gelombang. Pindangan kita meranjat baik kok, lebih baik diajari deh. Kalau kami meranjat, kau itu caluknya tuh dikit baik, banyakkan cabai itu cabai batangan, pukul berakkan di kuah itu tadi. Nah, itu kan. Jadi diajari. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jadikan
Rumah tangga ini media untuk saling mengingatkan lahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa ketika kita menjadikan ladang ibadah, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan sakinah, ketenangan, mawaddah warahmah, penuh kasih sayang ketika kita berniat kepada Allah dan menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai istri atau suami. Semoga Nadia bisa menjadi istri yang baik untuk Ronald, sebaliknya Ronald menjadi suami yang baik untuk Nadia. Amin ya rabbal alamin. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.